Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai ke malam yang ke-14 atau 15? Yang ke-15. Malam ke-15 kita terus dapat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Kemudian kita terus bisa membaca Al-Quran. Kemudian kita pula terus bisa berzikir. Tapi ini ada batas waktunya. Nanti sampai masanya tak lagi dapat kita laksanakan. Tarawih berhenti, baca Quran berhenti, witir berhenti, baca Quran, berzikir berhenti. Ada batasnya. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, ada amal-amal yang dia tak terbatas. Inilah yang akan kita kaji dalam hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, juga disebutkan dalam kitab Sahih Ibni Huzaimah, juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa sanatihi." Inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya ada di antara min amalihi wa hasanatihi, amal kebaikan seorang mukmin yang tetap menyertainya ba'da mautihi, setelah dia mati. Kita bisa salat tarawih, tapi kalau ada yang meninggal dunia kemarin malam, malam ini dia tak baca lagi ikut. Ada yang sudah membaca Quran sampai 14 juz, ketika didahului oleh ajalnya maka selesai, tak dapat melanjutkan. Ada yang memperbanyak zikir, melazimkan lidahnya beristighfar, ketika sampai masanya maka berhenti. Tapi kata Nabi SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Ada amal yang menyertai seorang muslim setelah dia meninggal dunia. Itulah yang ingin kita amalkan supaya kita tetap mendapatkannya walaupun ajal sudah selesai, masa hidup kita dunia sudah berakhir, tapi dia tetap menyertai, karena kata Nabi, "Inna mimma yalhaqu," menyertai, mengikuti, tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dalam hadis ini Nabi tak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 enggak. Tapi kalau kita urut ada semuanya 7. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang pernah dia ajarkan dan yang pernah dia nasyarahu, yang pernah dia sebarkan. Kalau sudah cerita ilmu lalu bayangan kita, oh itu jatahnya para alim ulama saja. Apakah itu yang dapat melaksanakannya para ustaz, para buya saja? Maka sesungguhnya ilmu ini yang kecil, yang remeh-temeh, yang sederhana. Seorang ibu mengajarkan anaknya kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Si anak akan mengajarkan pula kepada generasi selanjutnya, cucu, cicit. Lalu ini mengalir, kita meninggal dunia, lalu mereka amalkan itu, maka itu akan tetap menyertai kita sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia, sampailah kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang pernah diajarkan, wa nasyarahu, yang pernah disebarkan kepada orang banyak. Oleh sebab itu motivasi orang menyebarkan ilmu dalam Islam adalah ada motivasi besar, yaitu motivasi ingin mendapatkan amal berlipat ganda setelah usia berakhir, setelah mati menghadap Allah. Tapi ini amal tak putus. Tarawih putus berakhir, salat, membaca Al-Quran, pergi haji dan umrah berakhir ketika berakhir usia. Tapi ilmu yang pernah diajarkan, dia akan tetap diamalkan orang lain. Dalam Islam diajarkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada perbuatan baik, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Kepada ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada orang heran, mengapa ulama sebagian dari Yaman, sebagian dari Gujarat lalu datang ke tempat kita ini, menempuh lautan, dihempas ombak, dipukul gelombang, melewati hutan belantara. Apa yang mereka cari? Kalaulah penghidupan cukup di kampung halaman mereka, mereka juga bisa makan. Apa yang ingin mereka sampaikan di sini? Bisa kita bayangkan. Orang yang membawa Islam, sebagian penelitian menyebutkan Islam sudah sampai ke pantai Barus, itu pada abad kedua Hijrah.
Jadi kalau sekarang sudah 1400 tahun lama, 1200 tahun lamanya Islam sudah berkembang di Nusantara. Kalau 1200 tahun itu berapa orang yang mengajarkan Islam dulu mendapatkan manfaat. Bahkan amal kita ini pun tetap mengalir kepada mereka yang dulu membawa Islam ini sampai turun-menurun ke kita sekarang. Itu juga yang ingin kita dapatkan. Kita tak hanya ingin mengalirkan amal kita untuk orang lain, tapi juga kita ingin mendapatkan aliran amal dari orang lain, generasi yang akan datang, sampai kepada kelanjutan hari dunia ini berakhir, kiamat kubra. Kita ingin dapatkan itu. Maka satu-satunya cara adalah ilman allamahu, ilmu yang diajarkan, wa nasyarahu, yang disebarkan. Oleh sebab itu, seberapa banyak yang kita tahu, maka kita ajarkan. Tidak mesti di atas mimbar yang besar dengan jumhur jamaah yang ramai, tidak. Mungkin 2-3 orang atau hanya teman dekat kita saja, tapi kita yakin bahwa ini akan tetap menyebar, kemudian diamalkan orang banyak, dan kita mendapatkan bagian daripada itu. Kepada ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain disebutkan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat. Tapi kalau yang tak bermanfaat pun apakah mengalir? Mengalir juga. Jadi kalau pernah mengajarkan ilmu santet lalu dia mengajarkan kepada orang lain, itu mengalir juga. Diajarkan ilmu pelet, mengalir juga, diamalkan orang lain. Oleh sebab itu sebelum mengajarkan kita pikir dulu, ini baik apa tak baik. Kalau saya ajarkan ini bermanfaat atau tak bermanfaat. Jadi kalau hadis yang saya sampaikan malam ini dalam Sunan Ibni Majah hanya disebutkan ilman allamahu nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan, yang dia sebarkan. Tapi dalam hadis riwayat lain disebutkan ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi satu hadis dengan hadis yang lain itu maknanya saling mendukung. Maka tak bisa kita berpegang pada satu hadis saja. Yang pertama adalah ilmu yang diamal, yang diajarkan, dan yang disebarluaskan. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak salih yang ditinggalkan. Dalam Islam tujuan pernikahan tak hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam Islam pernikahan hanya tidak sekedar memperbanyak keturunan, tapi ada yang ingin diambil dari itu adalah apa dia? Ingin supaya amal berkelanjutan terus menerus. Makanya diantaranya dalam hadis lain, inqata'a amaluhu, putus amalnya, salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu. Dalam hadis ini bentuk bunyinya lain, waladan salihan tarakahu, anak salih yang dia tinggalkan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang sebegitu hebat canggihnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, transformasi yang begitu hebat, maka untuk mewujudkan salihan ini agak susah sedikit. Oleh sebab itu perlu kerja keras dari orang tua, dan ini tak hanya tanggung jawab orang tua. Kadang orang tua berlepas, saya sudah masukkan dia sekolah, saya sudah kasih uang jajan, itu bukan urusan saya lagi. Tidak. Ini tanggung jawab semua. Alim ulama, pemerintah, sekolah. Di sekolah dari jam 8 pagi, mungkin dia full day masuk sampai 4 petang, itu tanggung jawab guru. Tapi setelah di rumah dia pulang dari pukul 4 petang sampai besok pagi, tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab orang tua. Ada pula tanggung jawab pemerintah. Itu sekarang warnet segala macam. Saya kalau berangkat subuh 1 dari Panam mau berangkat ke Akramun Nas, itu banyaklah anak-anak pelajar yang keluar dari ruang iktikaf. Di warnet pulang subuh mereka. Itu tanggung jawab siapa? Apakah anak yatim piatu itu? Mengapa mereka bisa dapat izin itu untuk keluar malam dan lain sebagainya? Itu tanggung jawab bersama. Mewujudkan satu kata, waladan salihan, salihan. Ada orang yang salih yang akan mewarisi dunia ini. Kita ini tak lama, mungkin 30-40 tahun akan berakhir, tapi akan diwarisi oleh orang-orang yang waladan salihan tarakahu, orang-orang salih yang ditinggalkan. Itulah yang akan mengalir doanya. Dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amal seorang anak yang salih tanpa dia sebutkan ini untuk bapak saya, otomatis sampai. Tanpa dia sebutkan ila almarhum fulan, otomatis sampai. Mengapa? Karena termasuk di amal, kata Nabi, mengalir. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Yang kedua adalah waladan salihan. Tapi kata salih terikat, waladan salihan. Dalam hadis riwayat lain, waladun salihun yad'u lahu. Dalam hadis ini, waladan salihan tarakahu. Dua-duanya menggunakan kata salih. Apa makna salih? Salih lawan dari kata fasid. Fasid artinya rusak.
rusak akidahnya, rusak amalnya, rusak muamalahnya, rusak akhlaknya, rusak dirinya. Ini tak dapat. Orang lain makan nasi, dia makan sabu-sabu. Bagaimana mau memperbaiki akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimakan, yang dikonsumsi, yang digunakan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu proses pembentukan manusia dalam Islam diawali dari sejak dalam kandungan ibunya, kemudian masa-masa menyusui, kemudian masa pendidikan, berlanjut sampai dewasa. Ini semua dibentuk dalam lingkungan yang Islami. Makanya diajarkan dalam sunnah Nabi SAW, di antara orang yang mendapatkan naungan, sab'atun yuzilluhumullah, satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada saat tak ada naungan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah dapat dia wujud seperti itu, maka insyaallah akan tinggal waladan salihan tarakah. Yang ketiga akan tetap mengalir adalah mushafan warathahu, meninggalkan mushaf. Mushaf itu Al-Quran. Al-Quran dalam bentuk cetak itu bahasa Arabnya mushaf. Oleh sebab itu orang berlomba-lomba mewakafkan mushaf. Bapak ibu kalau pulang haji, naik pintu pesawat, itu dikasih hadiah dari Khadimul Haramain Syarifain, Malik Fahad bin Abdul Aziz. Hadiah dari pelayan 2 kota suci, wakaf lillahi ta'ala. Walaupun dicetak atas duit negara, disebutnya lillahi ta'ala, kerana dia raja. Nah itu kita yang punya uang pribadi, kita wakafkan. Makin banyak manfaatnya, makin bagus. Kalau hanya kita wakafkan Quran saja, orang hanya bisa baca. Tapi kalau kita wakafkan Quran dengan terjemah potongan kata, ditambah lagi tafsir di bawah, lebih bagus. Dapat pula kita belikan tafsir Ibnu Katsir terjemah, bagus lagi. Dan kata ulama, tak hanya mushaf. Para ulama berijtihad, dalam syarah hadis disebutkan tak hanya mushaf tapi kitab-kitab agama. Misalnya bapak ibu beli fikih sunnah Said Sabiq terjemahan untuk tahu, bagus. Atau yang lebih lengkap lagi dari fikih sunnah yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, fikih 4 mazhab, lebih bagus. Ada yang lebih bagus lagi, lebih sempurna, 11 juz, 11 jilid yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini bagus sekali. Ada 11 jilid, 1.800.000. Tapi kalau kita infakkan, sedekahkan, daripada kita cetak surat Yasin dengan foto tahun 70-an. Sudah banyak dibuat orang, kita masuk ke masjid sudah ada hitam putih. Oleh sebab itu kita beli buku-buku yang lebih bermanfaat, diletakkan di masjid, dibaca orang, atau diletakkan, atau nampak kita PDTA, pendidikan diniyah, takmiliyah, awaliyah yang butuh buku-buku agama, Quran, maka ini kita tinggalkan. Maka semakin banyak dia menyebar, kemudian kita meninggal dunia, dibaca oleh orang sampai berakhir dunia ini, dia akan tetap mengalir kepada kita. Maka kita perbanyak bersedekah. Mushafan warathahu, mushaf Al-Quran, tapi tak hanya terbatas Al-Quran, buku-buku yang mengajarkan isi kandungan Al-Quran, hadis, fiqh, tauhid, akhlak. Ini semua dalam rangka menyadarkan umat ini dengan mengajak membaca. Karena yang pertama turun adalah Iqra bismirabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Membaca diawali dari sedekah, mewakafkan, menginfakkan mushaf Al-Quran. Yang keempat, au masjidan banahu. Masjid banahu yang pernah dibangun. Jadi belum pernah kita membangun masjid, meninggal dunia kita, lalu masjid itu dipakai oleh orang, dibangun di tepi jalan, sepanjang hayat musafir lewat, dia berwudu, dia salat sunat, maka itu tetap mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang beramal, dia tetap mengalir. Kalau MLM, multi level marketing, berkurang dia jatahnya 15%. Kalau ini tidak, 100% amalnya 100 juga untuk kita, tanpa berkurang sedikit pun untuk dia. Begitulah Allah Ta'ala memberikan balasan. Oleh sebab itu, masjidan banahu, berlomba-lomba para sultan. Kita tengok, tak perlu kita tengok di Arab, para sultan negeri Melayu, dari mulai di Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Melayu, itu semua para sultan membangun. Para raja-raja membangun masjid. Itu apa tujuannya? Salah satunya adalah untuk menyatukan masyarakat umatnya, tapi di sisi lain adalah dia ingin beramal jariah, amal yang tetap mengalir. Au masjidan banah, membangun masjid. Membangun masjid saya tak sanggup Pak Ustaz. Berapa miliar harga masjid sekarang? Pembebasan tanahnya. Kita lewat, kita tengok ada iklan baleho, ini akan dibebaskan tanah. Semua kita tak sanggup.
kita sanggup berapa yang kita mampu. Agak 2-3 sak semen, 5-3 kosen, atau ada sumbangan untuk kubah dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara tak sanggup semua, lalu tidak semua kita laksanakan. Saya tak sanggup semua Pak Ustaz, sedikit pun tidak. Oh tidak. Kita sanggup, berapa kita sanggup kita berikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang yang beramal baik, beramal saleh. Oleh sebab itu kita sumbangkan sebagian dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjidan banahu, membangun masjid. Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangun baitan rumah libnis sabil, untuk ibnu sabil. Ibnu sabil, ada orang yang musafir dari suatu kota ke kota lain, sampai di tengah jalan terputus persediaan makanan, belanja, tak ada tempat tinggal untuk menginap di hotel mahal dan lain sebagainya, maka dia membutuhkan tempat tinggal. Untuk konteks kita sekarang mungkin agak sulit karena sudah banyak penginapan dan kota sudah menjadi besar, tak seperti zaman dulu. Zaman dulu mesti kita bangunkan baitan libni sabil, rumah untuk ibnu sabil. Tapi untuk konteks zaman sekarang tidak lagi rumah untuk ibnu sabil, tapi asrama untuk mahasiswa. Ada anak-anak berprestasi dari kampung yang jauh untuk sekolah ke kota, beasiswa hanya disediakan oleh kampus, sementara dia mesti menyewa, mesti kontrak, mesti kos dan lain sebagainya. Tapi kalau mampu dibangunkan untuk kalangan terbatas yang boleh tinggal di sini, syaratnya satu berprestasi, yang kedua kurang mampu. Nah, ini akan menolong, karena banyak orang-orang yang secara finansial tidak mampu tapi otaknya brilian, cerdas dan punya akhlak yang baik. Inilah orang-orang yang perlu ditolong, dan mereka ini adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau dia mau buat sanggup, dia bisa. Maha kuasa Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau semua dia buat mampu, bisa. Lalu mengapa Allah buat ini tak mampu, ini kurang mampu, ini tidak ada kemampuan sama sekali? Mereka itu diciptakan Allah adalah ujian bagi kita. Sanggup tak kita berbagi kepada mereka? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah baitan libnis sabil banahu, membangunkan rumah untuk anak ibnu sabil atau orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal. Yang keenam, nahran ajrahu. Nahran artinya sungai. Ajrahu, mengalirkan sungai. Apa makna mengalirkan sungai di sini? Menyediakan tempat persediaan air. Di Arab itu sumur, orang kalau sudah punya sumur berarti dia orang paling kaya, karena air itu mahal dijual. Begitu juga dengan persediaan air, ada selokan atau saluran air itu dialirkan, maka bermanfaat buat orang banyak, atau tidak dapat dikonsumsi manusia tapi dia untuk perkebunan, untuk tanaman, maka ini juga menjadi sedekah yang mengalir buat orang banyak. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kalau pergi haji, nampak di gang-gang kecil disediakan ada freezer, tempat air minum dingin, sehingga orang yang lewat dia bisa minum. Bahkan kalau di Mesir, di kota, di pinggir-pinggir Kairo dibuat seperti kulkas, tapi tak sampai beku airnya, hanya sekedar dingin saja. Dibuat wakaf lillah, tak disebut siapa nama, itu semua untuk mungkin almarhum bapaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Kalau di kampung karena tak ada listrik, mereka tak buatkan peti yang terbuat dari aluminium dengan listrik, enggak, tapi dibangunkan dari tanah liat yang tinggi. Saya pertama sekali melihat ini, apa ini bentuknya ini? Buat tinggi dari tanah liat, lalu diisi air, kemudian digantungkan gelas-gelas, siapa saja musafir yang lewat maka dia minum. Untuk konteks kita, karena kita dari bawah air, dari atas air, bahkan air melimpah ruah, maka dalam bentuk yang lain kita sediakan. Tapi tak semua di tempat kita ini air banyak. Ada juga di tempat pemukiman yang sulit untuk mendapatkan air. Ambil contoh di Gunung Kidul di Yogyakarta, itu orang untuk mendapatkan air dia berjalan mesti 5 kilo, 10 kilo baru dapat air. Air itu sangat bermanfaat kalau kita punya kemampuan finansial yang lebih. Kita bangunkan sumur bor di sana, maka setelah kita meninggal dunia, orang berduyun-duyun minum, dapat mengambil manfaat itu. Di Gunung Kidul Yogyakarta itu dibangunkan beberapa sumur bor untuk orang fakir miskin. Yang membangunnya itu adalah Romo Mangun, seorang pendeta mendapat gelar doktor dari Jerman. Jadi kalaulah Romo Mangun itu orang Islam, mengalirlah air dari Gunung Kidul itu ke alam barzakh. Tapi karena dia tidak Islam,
maka Allah Ta'ala tak nilai amal orang yang tidak bersyahadat. Jangankan Romo Mangun, Abu Talib saja yang amalnya 40 tahun tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya justru mereka yang mengamalkan itu, dia buat sumur bor. Kemana orang Islam yang begitu banyak? Kemana duit zakat, infak, sedekah umat Islam? Kenapa tak sambut? Akhirnya banyaklah orang yang masuk Kristen gara-gara sumur bor tersebut. Salah satu program kristenisasi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah sadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautihi. Yang terakhir, yang ketujuh, yang tetap mengalir adalah sadaqatan, sedekah, akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi, yang dia sedekahkan waktu masih sehat dan waktu masih hidup. Mengapa digunakan dua kata? Sihhati, sehat, wa hayati, waktu masih hidup. Karena kalau sudah sakit bersedekah itu memang wajar. Orang kalau sudah sakit tak ada lagi sayang sama harta, yang dia butuhkan sehat. Tapi ada hamba Allah yang dalam keadaan sehat, fisik sehat, akal sempurna, tak ada kekurangan, tapi dia tetap ingin bersedekah. Itulah orang-orang yang mengalir. Disyaratkan yang ketujuh ini, sadaqatan, sedekah, akhrajaha, yang dikeluarkan, fi sihhatihi, dalam keadaan sehat, wa hayatihi, dan dalam keadaan hidup, talhaquhu ba'da mautihi, akan tetap mengalir ba'da mautihi, setelah dia mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau selama ini kita begitu semangat, antusias untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya kita dapat laksanakan ketika masih hidup, alhamdulillah, itu tak ada larangan, itu baik. Tapi kita mau dapat pahala tak hanya ketika masih hidup, setelah meninggal pun tetap mengalir. Maka 7 amal yang disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah ini kita jadikan bekal. Status hadisnya hadis hasan, layak dijadikan sebagai dalil. Kalau selama ini yang kita tahu 3, idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Waladun salihun yad'ulah, sadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih. Ini tak bertentangan dengan yang 7. Yang 3 ini ada di yang 7, tapi yang ada di 7 tak ada di yang 3. Tak ada kontradiktif sama sekali, dua-dua dapat kita amalkan. Mengapa saya sampaikan yang 7? Karena dengan menyampaikan yang 7 otomatis yang 3 tadi masuk. Tapi kalau sampaikan 3, maka ada yang lain tak dapat masuk dalam pembahasan tersebut. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inti dari mengkaji hadis ini adalah supaya kita beramal. Andai sudah kita lakukan, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah bersedekah buku, sudah memberikan sumbangan. Hadis yang kita kaji malam ini membuat kita semakin kuat dalam beramal. Ternyata amal saya ini ada tuntunannya, dan kita semakin istiqamah dalam beramal. Bagi yang belum, mari kita mulai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah taufiknya untuk beramal sesuai dengan yang diridai dan dicintai Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.